dengan tema kerja cepat, kerja hebat, berantas narkoba di Indonesia di era pandemi dalam rangka mewujudkan Indonesia bersinar dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya banggakan, seperti kita ketahui, Indonesia saat ini dalam keadaan darurat narkoba dan sedang berperang keras melawan narkoba, tidak terkecuali di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Utara. Sebagai kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi yang besar, baik potensi wisatanya, potensi sumber daya alamnya, dan adat kebudayaannya, namun juga berpotensi untuk dirusak dengan penyalahgunaan narkotika. Tiap tahunnya terdapat tangkapan atas kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Tercatat 3 tahun terakhir, laporan kepolisian Resort Maluku Tenggara mendapat 7 orang di tahun 2019 dan 10 orang di tahun 2020 beserta 1 orang di tahun 2021 yang telah menyalahgunakan narkotika. Sedangkan pada tahun 2022 BNN Kota Tual bekerjasama dengan BNN Provinsi Maluku mendapat kasus besar yang terjadi di BTN Unindah dengan tangkapan kurang lebih 10 gram narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Penyalahgunaan narkoba tidak memandang bulu. Siapapun berpotensi menyalahgunakan narkoba tanpa melihat status ekonomi, status sosial maupun tingkat pendidikan. Ditambah maraknya penyalahgunaan bahan adiktif berupa inhalen atau lem juga menjadi keresahan bagi masyarakat, mengingat penyalahgunaan inhalen dilakukan remaja di bawah umur yang notabene masih berstatus pelajar. Ditakutkan penyalahgunaan inhalen dapat memicu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang lebih berbahaya. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Narkotika Internasional memiliki makna keprihatinan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga dibutuhkan sebuah gerakan untuk menyadarkan seluruh umat manusia di dunia. Hal ini untuk membangun solidaritas dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang menjadi ancaman bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, BNN Kota Tual telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi peredaran narkoba ini dari mulai hulu sampai hilir. Pemberantasan narkoba di Kota Tual meliputi 3 tahap penting: demand reduction, supply reduction, dan heroin reduction. Demand reduction meliputi upaya pencegahan melalui kampanye anti narkoba yang bersifat preventif, promotif, dan kuratif. Pada tahun ini, pemerintah Kota Tual dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama BNN Kota Tual telah mencanangkan 3 desa bersinar atau bersih dari narkoba tentang pembentukan tim fasilitator desa, yaitu Desa Ngadi, Desa Owetahib, dan Desa Watek. Sebagai desa percontohan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Desa Ngadi dan Desa Owetahib merupakan desa yang memiliki destinasi wisata dan pelabuhan laut yang berpotensi terjadinya transaksi peredaran narkoba. Di lain sisi, Desa Ngadi dan Desa Owetahib merupakan desa unggulan untuk berbagai program di pemerintah Kota Tual dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Diharapkan Desa Ngadi dan Desa Oitai mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan peredaran gelap narkoba menjadi desa percontohan bagi desa-desa yang lain. Sedangkan di Ohoy Wadek merupakan Ohoy yang terletak di jantung pusat Kabupaten Maluku Tenggara yang memiliki tingkat perekonomian yang cukup tinggi sehingga terjadinya transaksi narkoba. Diharapkan dengan adanya program Desa Bersinar ini dapat menjadi desa Wadek sebagai desa percontohan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di desa-desa lainnya. Dan di tingkat sekolah, pemerintah Kota Tual telah mencanangkan program MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP atau MTS maupun SMA, MA. Setiap sekolah wajib menyertakan materi bahaya penyalahgunaan narkoba di jadwal MPLS. Hal ini diharapkan menekan penyalahgunaan bahan adiktif atau lem di tingkat sekolah. Upaya edukasi dan penyebaran informasi juga dilakukan kepada masyarakat. BNN Kota Tual menyelenggarakan serangkaian kegiatan antara lain pemeriksaan urin pada instansi pemerintah, smash on drugs yang dilakukan di lingkungan masyarakat, sosialisasi P4GN, program rehabilitasi dan pelaksanaan intervensi berbasis masyarakat atau IBM, pencanangan Desa Bersinar atau bersih dari narkoba di 3 desa, screening intervensi lapangan atau SIL, dan ketahanan keluarga. Hadirin yang saya banggakan, sementara supply reduction meliputi pencegahan dan represi produksi, distribusi dan peredaran. Pada supply reduction, BNN Kota Tual melakukan kerjasama dengan berbagai sektor seperti aparat penegak hukum. Harm reduction meliputi pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba dengan merehabilitasi pecandu narkoba agar sembuh dan bisa hidup produktif di masyarakat. Rehabilitasi diberikan kepada pecandu narkoba untuk melapor ke puskesmas, rumah sakit maupun klinik Pratama BNN Kota Tual untuk diberikan pertolongan. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan nomor 293 tahun 2013, ada 2 institusi penerima wajib lapor atau IPWL, antara lain puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah Kota Tual yang dijadikan tempat wajib lapor pecandu narkoba, yakni Puskesmas Tual dan Rumah Sakit Maren Haji Noho Renwar. 2 fasilitas kesehatan ini menjadi tempat melapor selain klinik rehabilitasi pertama BNN Kota Tual. Semua komitmen dan upaya itu telah dibuatkan melalui surat keputusan Wali Kota Tual nomor 111 dan 112 tentang pembentukan tim fasilitator Ohoy Tahid dan Ohoy Ngadi sebagai desa percontohan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan beredar gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Tual. Langkah selanjutnya untuk menegaskan upaya P4GN di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara adalah menyusun peraturan Wali Kota Tual dan Bupati Maluku Tenggara yang sedang digarap oleh tim. Diharapkan nantinya aturan ini mampu memberikan fondasi kuat untuk pemberantasan penyalahgunaan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara-saudara dan saya hormati, modus para bandar narkoba semakin kompleks dan canggih sehingga diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam menghadapinya. Oleh karena itu, peran terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tidak boleh hanya dilakukan setengah-tengah dan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.
Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta mensukseskan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kami menyadari bahwa tanpa kerjasama dari seluruh komponen, baik instansi pemerintah maupun masyarakat yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, upaya BNN dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tidak akan pernah berhasil. Semoga peringatan Hari Narkotika Internasional ini menghadirkan paradigma baru, terutama dalam respons seluruh elemen di dalamnya untuk berperan melawan narkoba atau war and drugs. Semoga juga kegiatan ini dapat memperkokoh kerjasama sinergi yang selama ini sudah kita jalin dengan baik, meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian kita bersama untuk serius memerangi narkoba demi menyelamatkan generasi bangsa. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.